bisa Nggih. dimulai. Nggih, bisa. Terima kasih ya, Bun. Bentar, tak share screen-nya yang besar dulu. Kelihatan, Bun? Kelihatan. Oke. Bener nggak layarnya? Kebalik nggak? Ya, kelihatan. Enggak kebalik. Oke. Sebentar. Oke, baik ya, Bun. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah hadir pada Zoom malam ini, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Setio Rahayu MPD selaku dosen mata kuliah Konsep Dasar Sains Anak Usia Dini. Pada presentasi hari ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang telah dibuat oleh kelompok 3 yang berjudul Percobaan Botol Ajaib. Makalah ini disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan Eko Retno Widiowati, Nur Anissa, Nur Hayati, Sumiasi, dan Wahyuni. Baik, sebelum presentasi ini mulai, saya akan membacakan 3 aturan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu saya selaku moderator di sini akan menjelaskan berbagai materi yang akan disampaikan, yang nantinya akan disampaikan oleh beberapa teman saya, diantaranya Bu Nur Anissa, Bu Nur Hayati, Bu Sumiasi, dan Ibu Wahyuni. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab apabila dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya. Dan yang sesi terakhir yaitu sesi penutup atau kesimpulan. Baik, kita mulai saja untuk sesi yang pertama yaitu sesi pemateri. Materi kali ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, yaitu berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan. Nah, untuk pemateri pertama yaitu latar belakang, silakan Bu Sumiasi bisa dibacakan. Iya Bun, terima kasih. Untuk latar belakang, masa kanak-kanak merupakan fase yang fundamental dalam mempengaruhi perkembangan individu. Para ahli juga mengemukakan bahwa masa kanak-kanak merupakan masa belajar aktif. Anak melakukan penjelajahan terhadap objek di lingkungannya untuk memperoleh pengalaman. Mengkonstruksi perkembangan kognitif anak merupakan kemampuan otak anak dalam memperoleh informasi. Salah satu pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak adalah pembelajaran sains. Pembelajaran sains pada anak usia dini penting dalam membantu mereka memahami alam sekitar mereka dan merangsang minat mereka dalam bidang sains. Anak-anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang besar dan kemampuan belajar yang cepat. Oleh karena itu, metode eksperimen yang interaktif dan menyenangkan adalah pendekatan yang efektif untuk memperkenalkan konsep sains kepada mereka. Salah satu eksperimen yang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak adalah pencampuran soda kue dan air cuka yang menghasilkan reaksi yang dapat menggelembungkan balon. Terima kasih. Silakan dilanjut Bu Nur Hayati. Bentar, untuk selanjutnya yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah di sini terdiri dari teori tentang sains pada anak usia dini, teori tentang pencampuran soda kue dengan air cuka, apa tujuan dari pembelajaran sains dan tujuan eksperimen sains, apa saja bahan yang digunakan dan langkah-langkah yang dilakukan. Bagaimana hasil eksperimen tersebut, apa manfaat percobaan sains untuk anak usia dini. Selanjutnya tujuan penulisan. Tujuan penulisan kali ini terdiri dari 1. Untuk mengetahui teori tentang sains pada anak usia dini. 2. Untuk mengetahui teori pencampuran soda kue dengan air cuka. Yang ketiga, untuk mengetahui tujuan dari pembelajaran sains dan tujuan eksperimen sains. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja bahan yang digunakan dan langkah-langkah yang dilakukan.
Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana hasil dari eksperimen pencampuran soda kue dan air cuka. Yang keenam, untuk mengetahui apa manfaat pembelajaran sains pada anak usia dini. Selanjutnya untuk pembahasan yang pertama, silakan Bu Nur Hayati. Terima kasih atas waktunya, Mbak Retno. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian sains menurut para ahli. Sains pada anak-anak usia dini dapat diartikan sebagai hal-hal yang menstimulus mereka untuk meningkatkan rasa ingin tahu, minat, dan pemecah masalah, sehingga memunculkan pemikiran dan perbuatan seperti mengobservasi, berpikir, dan mengaitkan antar konsep atau peristiwa. James Conrad, Holton, dan Roller 1958, sains sebagai suatu deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, yang tumbuh sebagai hasil serangkaian percobaan dan pengamatan serta dapat diamati dan diuji coba lebih lanjut. Pembahasan yang kedua yaitu teori tentang pencampuran soda kue dan air cuka. Pada reaksi kimia, satu zat atau lebih dapat diubah menjadi zat baru. Sesuai dengan percobaan ini, asam cuka C3COOH direaksikan dengan soda kue NaCO3 dengan menghasilkan gas CO2 yang berarti telah terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan terbentuknya zat dengan cara perubahan kimia. Karena menghasilkan jenis zat baru, hal ini dibuktikan melalui pengamatan ketika dicampurkan antara asam cuka dan soda kue terjadinya buih, sehingga balon yang tadinya kecil menjadi besar karena disebabkan munculnya gas CO2 dari hasil reaksi tersebut. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Silakan untuk Bu Wahyuni. Seperti tujuan pembelajaran sains menstimulasi pengetahuan anak, meningkatkan keterampilan proses kesadaran lingkungan, memberi pengalaman secara langsung. Memberi pengalaman secara langsung, memperkenalkan anak usia dini tentang konsep dasar. Halo? Lanjut Bu. Ya. Lanjut Bu. Memperkenalkan anak usia dini tentang konsep dasar reaksi kimia, mengembangkan kemampuan pengamatan dan pemahaman mereka melalui eksperimen interaktif, mendorong minat mereka dalam bidang sains dan eksperimen, mengajarkan mereka tentang pengikutan pengajaran mereka tentang mengikuti petunjuk dari belajar yang benar dalam melakukan eksperimen. Tujuan dari eksperimen sains mencampur soda kue dari air cuka. Loh? Lanjut Bu, Lanjut, lanjut Bu. baca aja. Ya. Mm. Tujuan dari eksperimen soda kue dari air cuka adalah untuk memahami konsep sains berupa perubahan wujud dari cair dan padat ke gas. Seperti kegiatan ini untuk memahami konsep mengenai pencampuran soda kue dan air cuka sehingga menghasilkan karbon dioksida, gas yang membuat balon menggelembung dengan eksperimen dengan metode pencampuran soda kue dari air cuka yang dapat menggelembung balon, memberikan manfaat yang lebih dari sekedar pemahaman konsep sains. Hal ini membantu anak-anak mengembangkan keterampilan berpikir kritis, abstraksi,
kolaborasi dan minat mereka dalam sains. Terima Terima kasih Bu kasih. Wahyuni. Tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan. Untuk alat tersendiri yaitu botol plastik besar, corong, balon, dan karet gelang. Untuk bahan yaitu tentunya air cuka dan soda kue. Untuk langkah-langkahnya yaitu tuangkan cuka ke dalam botol yang telah disiapkan sehingga 3/4 bagian dengan bantuan corong. Masukkan soda kue ke dalam balon menggunakan corong 1/2 bagian dari balon. Jepit leher balon menggunakan karet gelang, lalu rentangkan mulutnya sehingga mulut balon dapat memasuki mulut balon. Pastikan jangan sampai soda itu masuk ke dalam botol sebelum waktunya. Sambil memegang balon, biarkan soda kue masuk ke dalam botol bercampur dengan asam cuka. Tahan agar botol pada tempatnya hingga keluar gelembung-gelembung. Balon pun akan mulai mengembang. Selanjutnya yaitu pembahasan dari eksperimen. Balon adalah sebuah kantong fleksibel yang umumnya berisikan gas seperti helium, hidrogen, nitrogen monoksida, dan udara. Sebagian besar gas pengisi balon karet adalah gas karbon dioksida dan helium yang akhirnya membuat balon mengembang. Cuka adalah cairan yang terdiri dari asam asetat dan air. Asam cuka biasanya juga disebut dengan asam asetat. Asam cuka merupakan senyawa kimia asam organik yang biasanya untuk menambahkan rasa asam dan aroma ke dalam makanan. Soda kue sering juga disebut dengan natrium bikarbonat. Soda kue termasuk dalam kelompok garam. Soda kue merupakan senyawa kimia basa yang larut dalam air. Biasanya digunakan sebagai bahan makanan dan bahan pengobatan. Setelah air cuka bercampur dengan baking soda, terbentuklah gelembung-gelembung gas yang banyak dan menyebabkan balon menjadi besar dan tertiup. Setelah percobaan, sentuhlah permukaan botol akan terasa dingin pada saat sebelum percobaan. Baik, ini untuk eksperimennya bisa dilihat sebelum yang sebelah kiri itu sebelum soda kue dan air cuka bercampur, kondisi balon tidak menggelembung. Untuk yang gambar selanjutnya yaitu setelah soda kue dan air cuka bercampur, balon akan menggelembung. Selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran percobaan sains. Eksperimen menggunakan metode pencampuran soda kue dan air cuka dapat menggelembungkan balon memiliki beberapa manfaat bagi anak usia dini, diantaranya pembelajaran yang menarik. Eksperimen ini memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Mereka dapat melihat reaksi yang terjadi dengan mata mereka sendiri dan mengamati efeknya pada balon. Hal ini membantu mempertahankan minat dan konsentrasi anak-anak dalam pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kemampuan pengamatan. Melalui eksperimen ini, anak-anak diajak untuk mengamati perubahan yang terjadi saat soda kue dan air cuka dicampur. Mereka belajar untuk mengamati dengan seksama dan memperhatikan detail-detail penting dalam eksperimen. Kemampuan pengamatan yang baik penting untuk memahami dunia di sekitar mereka. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir dan penalaran. Eksperimen sains melibatkan proses berpikir kritis dan penalaran. Anak-anak perlu mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan hasil eksperimen ini, membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir logis, penalaran, dan kemampuan menghubungkan sebab akibat. Untuk selanjutnya, apakah Bu Anissa ada? Bu Anissa? Oke, baik, saya lanjutkan saja ya. Untuk pemahaman konsep sains dasar adalah eksperimen ini memperkenalkan konsep dasar sains kepada anak usia dini seperti reaksi kimia dan pembentukan gas. Melalui pengalaman praktis ini, mereka dapat memahami bagaimana dua bahan yang berbeda dapat bereaksi satu sama lain dan menghasilkan efek tertentu. Hal ini membantu mereka membangun fondasi pengetahuan sains yang kuat sejak dini. Stimulasi minat dalam sains. Eksperimen ini dapat memicu minat anak-anak dalam bidang sains. Melalui pengalaman langsung yang menyenangkan, mereka dapat merasa terlibat dalam eksplorasi dan penemuan.
Ini dapat mendorong mereka untuk terus belajar dan mengeksplorasi lebih banyak tentang sains di masa depan. Yang terakhir yaitu mendorong keaktifan. Yang terakhir mendorong keaktifan dan kolaborasi. Eksperimen ini melibatkan partisipasi aktif anak-anak dalam melakukan langkah-langkah eksperimen. Mereka diajak untuk bekerja dalam kelompok atau lingkaran, berbagi ide dan bekerja sama untuk mencapai hasil. Ini mendorong keaktifan mereka dalam pembelajaran dan pengembangan keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Sebentar, ya. Bab 3 penutup. Yang pertama kesimpulan. Soda kue NaHCO2 dan asam cuka CH3COOH pada saat bereaksi akan menghasilkan garam, yaitu asam asetat dan natrium karbonat atau asam lemah. Asam karbonat tersebut akan memuai menjadi air dan gas karbon dioksida CO2 yang dapat mengembangkan balon. Melalui percobaan ini, anak-anak mengetahui bahwa balon dapat mengembang dengan memanfaatkan gas CO2 yang dihasilkan dari reaksi cuka dan soda kue. Semakin banyak volume cuka yang digunakan, reaksi menjadi lebih cepat dan gas CO2 yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Yang selanjutnya bab 3 penutup yang saran. Menyediakan fasilitas untuk pembelajaran sains disesuaikan dengan metode pembelajaran yang akan dilakukan sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Guru harus terus belajar mengembangkan berbagai metode untuk pembelajaran sains agar anak lebih tertarik dalam mempelajarinya. Oke, terima kasih untuk presentasi kali ini. Dan untuk video pembelajarannya akan saya share sebentar lagi. Masih semangat hari ini? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nanti kita mau praktek ya. Praktek meniup balon tanpa dengan alat pompa ya. Tapi nanti pakai bahannya cuka sama soda kue. Sebelum melakukan praktek, kita terus dulu ya. Biar semangat banget ya. Yuk, semangat. Semangat ya. Ya, sekarang kita mulai. Yang sama Bunda. Terima kasih Bunda Ani. Ini sebenarnya Bunda mau jelasin dulu. Ini ada aja. Ini ada botol. Ini ada ini ada soda kue. Ini ada satu lagi ada karet gelang. Itu. Nah, satu lagi ada ini aja sih. Perhatiin udah dulu ya. Nanti teman-teman dari sini cobain sendiri-sendiri. Oke? Siap. Siap. Udah satu-satu. Sirup buat tomat. Tadi sudah ya. Masukin dulu. Yang apa tadi? Satu. Botol habis ya. Isi dulu, siapin balon sama nih. Jangan masukin sodanya biar nggak susah juga pakai. Masukin, iya, dipegang biar nggak tumpah. Terus dituangin sampai setengah penuh balonnya. Jangan dipegang. Nih, dirasain tuh ada segini ya. Pegang. Tuh ada ya isinya ya. Oke, nanti teman-teman juga isi ya. Kalau udah, ininya diikat. Dulu ya. Tumpah pinter. Nanti kalau bisa ikat sendiri kita ikatin dulu ya. Oh, ini kalau diapain? Nih, masukin ke botolnya. Habis ini karetnya dilepas. Dilepas bisa silang lagi. Sisa lagi jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa banget. Oke, balonnya jadi apa? Terus jadi membentuk apa? Jadi tiup nggak? Enggak, karena ada apa ya? Gasnya nih, campuran cuka sama soda jadi gas. Gasnya masuk ke dalam balon. Nah, teman-teman coba. Airnya jangan banyak-banyak punya Bu. Airnya jangan semuanya, itu semuanya. Oh, ini berarti yang nggak usah banyak-banyak. Udah, dikit aja. Oke, ini air sedikit. Yuk. Pakai apa ya? Biar nggak tumpah. Jangan sorong. Ya, kita masukkan ke sorongnya. Bukan kayak gitu, sayang dikasih ke balon. Kok mau ke balon dulu sayang? Ayo teman ke dalam Bu. Iya, nanti ganti ya. Udah, sekarang jadi balon mana? Udah dikasihin. Oh iya udah ya. Sekarang pilih, masukin. Balonnya mana balonnya? Sini kan? Ya.
kita dia. Mas, ayo biar Mas ini pegang dulu. Lagi makan lagi. Makan buat saya, Mas. Duduk sayang. Duduk. Terus sekarang. Terus ya. Terus. Udah finish? Tuh, karetnya Bunda. Goyang-goyang biar masuk semua. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Jangan. Hah? Jangan. Itu jawabannya ke dia? Ika. Coba ada yang mau coba masukin nggak sendiri? Coba dibuka, ujung balonnya dibuka yang lebar. Ya bisa, ya belajar pelan-pelan. Ayo masukin. Ya masukin. Bisa. Ya terus. Pintar. Ya coba Bunda pegang balonnya aja, yang bukain teman-teman yuk. Coba Asal, coba bukain, bisa nggak Mas Asal? Oh, ya Mas Lili coba. Ininya dibukain, yuk Mas Lili bisa nggak ya? Yuk mulai nih. Nih, Mas berapa ini pegang segini dulu, kalau ini ya. Ini pegang, yuk Mas kasih dulu. Nah, ya kalau udah ini, kita masukkan tepungnya ke dalam ini. Yuk baru ditaruh. Lagi bisa nggak? Lupa. Ininya Ya sudah. Bantuin Bun. Ini siapa lagi? Nah yuk yang mau numpahin siapa? Bareng-bareng yuk. Pegangin ujung bawahnya Bu. Bu, sup ambil ujung bawahnya, pegangin. Ini ya. Nah, iya kita kata. Nah, ore. Ore benar semua. Udah, dilembung deh ya. Udah besar. Kita pegang. Ayo bersiap dulu. Mana dapannya ya? Ada apanya ini tadi ya? Karena udah banyak tadi. Udah belum? Ada gasnya. Gasnya dari mana? Dicampur sama apa sih? Kenapa ada gas? Dari dicampur. Pintar. Udah. Ayo dadah. Oke. Yuk kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya rasa presentasi kali ini saya anggap cukup. Terima kasih atas perhatiannya bunda-bunda semuanya, dan terima kasih atas bantuannya kelompok 3. Saya sebagai moderator di sini mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Bu Novi.